Halo gengs, kembali lagi dengan channel Kaido Kane Corso. Dan kali ini gua akan melakukan video spesial, yaitu untuk merayakan 3000 subscriber channel Kaido Kane Corso. Terima kasih banget gengs, ini semua dan karena berkat dukungan kalian ya. Semoga channel Kaido Kane Corso ini dapat terus bertumbuh ke depannya ya. Dalam edisi spesial kali ini gua akan melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan pada gua tentang dunia peranjingan ya, atau ya begitulah. Gue udah kumpulin beberapa pertanyaan sering banget dari teman-teman gue, keluarga gue dan sebagainya ya. Jadi pertanyaan yang pertama, sejak kapan kau piara anjing? Oke. Kalau sejak kapan piara anjing sih sebenarnya bokap gua yang piara ya, jadi gue cuman ngikut aja piara. Itu sejak tahun 99 itu bokap gua beli Rottweiler namanya Argo ya. Itu pertama gua punya anjing di rumah, tapi sebelumnya memang bokap juga udah pernah piara Doberman Herder dan anjing Cocker Spaniel. Jadi ya intinya era gua lah, waktu ada gua itu tahun 99 bokap beli Rottweiler ya. Kalau bokap sih dulu pernah piara Cocker Spaniel, Mini Pincer, terus Bulldog, Doberman Herder. Itu anjing pertama yang piara Rottweiler ya, namanya Argo, tahun 99. Pertanyaan kedua, paling suka jenis anjing apa kok? Jadi aku jujur dulu waktu masih kecil gue suka banget sama anjing herder karena ganteng banget ya, gagah. Tapi setelah herder itu gue mulai naksir itu Doberman gengs, karena Doberman itu menurut gue anjing yang paling ganteng di dunia peranjingan ya gengs ya. Cuma sampai sekarang belum kesampaian aja pingin piara ya. Masih kemarin sebelum beli Oden itu sempet bener-bener nyari Doberman, cuman belum dapat yang pas menurut gue ya. Jadi keburu beli Oden. Jadi mungkin next gue pengen banget nambah Doberman ya untuk piara. Oke, pertanyaan berikutnya, selama piara anjing apa yang paling pintar? Jujur aja selama piara ya, anjing yang paling pintar itu Oden gengs, yaitu jenis Belgian Malinois ya. Yang lain itu jujur sebelum Oden itu kita nggak ada latih-latih begitu ya, panggil pelatih dan sebagainya, cuman piara gitu aja. Tapi mulai sejak ada Oden ini gue mau memang diajarin ya dari kecil, di training supaya bisa diatur, karena kalau kita punya anjing kita nggak training susah diatur itu juga susah banget guys. Contohnya kalau kita nggak latih dia untuk suruh masuk kandang dan sebagainya, kalau ada tamu itu susah banget masukin ke kandang ya guys ya. Jadi penting kalau punya anjing itu di train ya, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan gua sebelumnya, termasuk Kaido itu juga belum dilatih ya. Oke, pertanyaan berikutnya, biasa dikasih makan apa anjing-anjingnya? Oke, jadi biasanya itu biasanya sih dog food, cuman dicampur nasi itu untuk anjing yang sudah dewasa, untuk anjing jaga ya. Tapi kalau untuk Oden, Kaido itu dan sebelum tahun 2000, sebelum piara Kaido dan lain-lain itu kita biasanya kasih dog food campur nasi, campur daging. Tapi setelah itu agak repot ya, karena kita harus nyiapin nasi dan dagingnya sebagainya. Jadi kita mulai pakai dog food ya, lebih gampang, lebih praktis ya, dan juga kandungan vitaminnya juga yang terkandung juga sangat bagus ya. Oke, pertanyaan berikutnya, breed apa aja yang pernah dipiara selama ini? Oke, jadi gue hitungnya bukan di era bokap gue ya, tapi pokoknya di era yang ada gua ya, yang gua mulai yang piara di rumah waktu ada gua ya, itu Rottweiler. Karena bokap suka banget sama Rottweiler, jadi dulu kita punya sekali piara tuh bisa 3 ekor gitu untuk sekalian jaga properti ya. Boxer, Welsh Corgi, terus ini Mastiffnya Prancis itu yang Dog de Bordeaux, Cane Corso, Pitbull,
Belgian Malinois. Apa lagi ya? Sebentar. Mini Pincer, Shetland Sheepdog. Kayaknya itu aja yang gua ingat ya, gengs ya. Sebentar. Apa ada yang terlupakan ya? Sejauh itu sih itu aja yang gue inget ya, gengs ya. Oke, pertanyaan berikutnya, biasanya di daerah mana aja yang untuk liput dogi-doginya? Jadi semua yang gue bikin video tentang review dogi itu semua gue liput di kota Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan, karena memang gue juga berdomisili di sini. Jadi ada juga yang beranggapan kayak dikira gue nih di Jakarta. Makanya di Jakarta tuh kan banyak yang piara yang varian jenisnya banyak ya, piara dogi dengan aneka jenis. Kalau di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin masih sangat jarang piara dogi, tapi gue bisa nemuin jenis-jenis kayak Dogo Argentino, Belgian dan sebagainya di Banjarmasin, di Giant Alaskan, French Bulldog. Berarti juga ternyata di Banjarmasin ini hobis anjing juga lumayan ya, breednya juga lumayan banyak yang lumayan langka-langka ya. Itu pertanyaan berikutnya, dog food merek apa yang paling direkomen? Kalau paling direkomen sih nggak ada ya guys, karena semua itu gue sendiri juga itu ganti-ganti dog food juga karena nyoba-nyoba. Pokoknya gini, kalau milih dog food itu cari dog food yang paling mudah didapatkan di kota masing-masing. Jadi kalau di kotanya adanya jual namanya, sebutlah merek Happy Dog, Royal Canin atau Good Dog, ya udah itu aja. Karena kalau kita beli yang nggak ada di kota itu kan susah, kita harus datengin dari luar pulau atau sebagainya. Kalau gua sih selama ini sudah pakai Good Dog, Royal Canin, Maxi, Happy Dog, Papis, yang Nature Frog yang papis dan yang dewasa juga pernah. Sekarang gue lagi pakai Bavaro, lagi coba ya. Dan kurang lebih aja sih, semua itu mahal murah itu tergantung, tinggal cocok nggak sama anjingnya, selera makan nggak anjingnya. Karena kita kalau beli yang mahal-mahal juga, tapi kalau anjingnya nggak doyan juga sama aja kan, terbuang, sayang. Menurut gue sih itu. Pertanyaan berikutnya, pernah digigit anjing nggak? Oh, nggak pernah. Kalau maksudnya kalau yang khusus anjing dengan sengaja gigit itu nggak pernah. Tapi kalau accidental gitu, kayak lagi main kasih bola, lempar bola gitu, pas dia mau ngambil dari tangan itu nggak sengaja kena giginya gitu, ya pernah pasti ya. Tapi ya nggak sampai luka gimana. Pertanyaan berikutnya, suka kucing nggak kok? Aku nggak terlalu suka kucing, jujur aja aku lebih suka anjing. Oke, pertanyaan berikutnya, kok ada bisnis jual anjing ya? Enggak, gua bukan penjual anjing, gua ini hobis aja ya, memang hobi piara anjing. Selain juga untuk jaga properti, untuk jaga rumah, jaga gudang dan sebagainya, gue juga memang ya suka piara anjing ya dari dulu ya. Juga kalau gue piara ya memang gue pilih yang lumayan bagus, memang nggak ada kontes juga di di Banjarmasin ya, cuman ya at least yang bagus lah gitu ya. Mau stambum mau nggak apa-apa juga, karena yang stambum juga di Banjarmasin kan nggak terlalu pakai juga, kecuali nanti memang dunia peranjingan di Banjarmasin ini sudah mulai rame, sudah mulai nanti ada perkin dan sebagainya, mungkin boleh lah ya. Semoga berkembang terus ya dunia peranjingan di Kalimantan Selatan khususnya. Pertanyaan berikutnya, kapan mulai channel YouTube-nya Kaido Kane Corso ini? Mulainya itu rasanya tahun 2018 bulan Oktober, waktu gue pertama kali beli Kaido. Jadi gue antusias banget rekam untuk mendokumentasikan Kaido sebenarnya. Tapi lama-lama gue pakai channel ini untuk membahas tentang dog food, review dog food, review breed juga terakhir-terakhir, dan juga tips-tips pelatihan dan sebagainya ya. Tujuannya ya untuk membantu para viewers untuk mengenal anjing lebih dalam lagi, lebih luas lagi, juga membantu owners anjing untuk memilih dog food apa yang mungkin kira-kira cocok untuk para anabulnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya, dulu Kaido waktu beli umur berapa, dari channel apa? Oke, Kaido dulu waktu gua datengin itu umur 1,8 bulan ya, belum sampai 2 bulan, masih kecil banget.
memang sih kalau rekomen ya sebenarnya kalau datangkan anjing apalagi dari luar pulau kan harus ngirim pakai pesawat dan sebagainya, itu kalau bisa, kalau menurut gua sih paling idealnya minimal 3 bulan, karena sebenarnya orang breeder juga bilang 2 bulan juga nggak apa-apa, tapi menurut pribadi gua 3 bulan yang paling pas, karena 3 bulan tuh lumayan strong ya sudah ketahanannya. Kalau masih di bawah 3 bulan tuh masih rawan bisa kena penyakit waktu pengiriman, masih lemah lah tubuhnya ya. Untung si Kaido itu sehat-sehat aja sampai sekarang ya. Pertanyaan berikutnya, kok Oden gak dilatih K9 kayak latih gigit dan sebagainya? Gua nggak mau ngelatih anjing gua untuk ngelatih gigit dan sebagainya karena bisa berbahaya, gengs. Bukannya apa, gue percaya setiap anjing itu sudah punya naluri untuk menjaga ya. Gue kan perlunya untuk menjaga alarm backing. Gue nggak perlu anjing yang gigit, karena nanti kalau bisa gigit orang dan sebagainya itu bisa jadi masalah di sini ya. Walaupun orang bilang bisa kontrol, nggak apa-apa, gue bisa dikontrol kalau latih bener-bener nggak apa-apa. Gue nggak mau anjing yang berbahaya buat keluarga dan buat lingkungan sekitar, karena gue percaya apalagi kayak Malinois, Rottweiler dan lain-lain itu secara insting dan naturnya aja itu dia udah bisa jaga rumah. Contoh kalau kita lepas atau kita ada orang asing aja dia udah bisa gonggong, udah cukup mengintimidasi intruders ya. Jadi itu cukup buat gua justru latih khususnya kayak Oden, kayak Belgian Malinois itu kan harusnya hyperaktif dan sebagainya, bisa rawan katanya bahaya dan sebagainya. Makanya gua latih dia untuk menjadi anjing, bisa menjadi anjing rumahan yang baik. Contohnya Oden bisa, gengs, dia nggak manjat-manjat ke badan gua, kan gua paling nggak suka anjing yang suka manjat-manjat itu. Jadi dia respect sama gua, dia nggak manjat-manjat gua. Dia juga bisa lah, cocok lah jadi anjing rumah. Nanti gua bisa bikin vlognya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Kaido nggak dilatih juga? Oke, memang ke Kaido itu sempat nggak gua latih karena gua pertama mulai di anjing dilatihkan itu ya waktu Oden itu ya. Jadi penyesalan berikutnya kalau gue piara anjing memang sejak dini gue akan panggil pelatih untuk melatihnya ya, karena gue bisa merasakan banget anjing yang dilatih itu perbedaannya banyak banget dari Oden, kontrolnya gampang banget. Oke, ini ada terakhir, ceritain dong satu pengalaman suka dan satu pengalaman duka selama ngeliput dogi. Oke, pengalaman sukanya itu ya aku udah bisa tahu bisa tahu siapa aja yang piara anjing apa, terus bisa membentuk komunitas anjing ya, khususnya untuk bisa ngumpulin bikin grup umpamanya ya. Jadi supaya komunitas anjing di Banjarmasin ini semakin berkembang lagi, bisa saling sharing dan sebagainya, berbagi, dan buat diri gue juga gue belajar banyak dari mereka yang piara jenis breed yang berbeda-beda. Itu adalah kesenangan gue sendiri. Jadi gue bikin channel YouTube ini bukan karena murni kerja atau sebagainya, tapi murni karena untuk menyalurkan hobi gue juga. Oke, satu pengalaman duka yaitu banyak yang gua nemu anjingnya bagus-bagus umpamanya dan lumayan langka, tapi ownernya memang kadang nggak bersedia untuk di shoot atau nggak bersedia dikunjungin. Jadi ya memang harus ada kesabaran ya, memang ada hak mereka, hak owner masing-masing sih. Jadi mungkin kita harus nyari yang lain, tapi nggak apa-apa, itu tidak akan menyurutkan semangat gua untuk tetap meliput tentang dogi ya. Dan juga mungkin pengorbanan waktu ya, karena kan gue juga kerja, jadi gue kadang harus meluangkan waktu lebih untuk waktu syuting, kemana berkunjung untuk meliput anjing ya. Itu aja sih gengs, secara overall. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami ini. Thank you so much.